Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, memasuki tahun yang baru, kita yakin percaya bahwa janji Tuhan senantiasa digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Cintamu memuaskanku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Tangan-Mu menopang kami. Kami bersyukur. Kami bawa korban syukur kami.
terima sembah kami. Haleluya. Kiralawata kaya ralawata kaya ralawashikini ralawata kaya ralawaso. Haleluya. Yesus Bapakku, kami sembah namamu. Kami mengangkat suara kami untuk kemuliaan namamu Tuhan. Haleluya. Biar kau layak disanjung Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa dalam setiap hidup kami. Biar janjimu terus mengalir dalam hidup kami Bapa, karena kami tahu cintamu yang menguatkan kami Tuhan. Ada tanganmu Tuhan yang memberi kami kekuatan yang baru untuk kami dapat melewati tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kan kami siap membuka hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya ucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita yang sudah memasuki tahun 2023 ini. Kita yakin percaya bahwa janji dan kemurahan Tuhan senantiasa terus mengalir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita memasuki di tahun yang baru 2023 ini dengan penuh kepastian bersama dengan janji Tuhan. Tentu saja ketika kita memasuki tahun 2023 ini, kita memiliki segudang kerinduan, sejuta impian bersama-sama dengan Tuhan. Adapun tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, yaitu adalah berkat dalam kondisi yang sulit. Berkat dalam kondisi yang sulit. Tentu saja pada pagi hari ini kita bertanya-tanya, berkat di dalam kondisi yang sulit ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2023 ini kita banyak mendengar ya, bahwa di televisi, di berita ataupun di YouTube kita melihat bahwa banyak para ahli mengatakan bahwa Presiden kita Bapak Joko Widodo juga mengatakan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun yang sulit, semakin sulit, bahkan terjadi permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, namun bagaimana caranya kita meresponi akan kondisi-kondisi yang semakin hari semakin sulit ini Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita percaya bahwa ada penyertaan daripada Tuhan yang sanggup memberikan berkat-berkatnya yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya berkat-berkat
ataupun kemurahan daripada Tuhan itu terus mengalir di dalam setiap kondisi kehidupan kita yang sulit sekarang ini. Poin yang pertama yang akan kita pelajari, bagaimana setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan di waktu atau di kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Poin yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita tetap mempercayai kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana setiap kita meresponi akan janji Tuhan, berkat Tuhan di dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, yaitu adalah dengan cara kita tetap mempercayai akan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti janda Sarfat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita melihat kondisi dan kehidupan dari janda Sarfat ini, bagaimana sangat kekurangan di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan mengizinkan Elia untuk masuk, untuk singgah di dalam rumah janda Sarfat ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kekurangan, di dalam kelemahan janda Sarfat ini, Elia meminta untuk dibuatkan roti, ya, untuk dibuatkan roti dan minum pada waktu itu. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, dari sisi janda Sarfat ini, dia tidak menolak akan apa yang Elia minta kepadanya. Ya, kalau kita lihat bahwa ada respon hati yang dengan ikhlas memberikan, membagikan apa yang dimiliki dari janda Sarfat ini untuk dibagikan kepada Elia. Ya. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Memasuki tahun 2023 ini, apa yang kita takutkan dalam setiap kehidupan kita, dan bahkan apa yang kita rindukan di tahun 2023 ini untuk kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau mungkin kita merasa takut untuk kita melewati tahun 2023 ini, ada contoh bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, seperti janda Sarfat ini, ya, kita yang tadi sudah membaca bahwa respon dari janda Sarfat ini, dia tetap memberi walaupun di dalam situasi yang kekurangan, di dalam situasi yang sulit. Janda Sarfat ini mau memberikan, bahkan membagikan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada Elia. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk kita memberi di saat kita mengalami kekurangan bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi kita memberi dari kelimpahan kita, itu sudah wajar Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan mau bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi yang mengikuti doa pagi online ini, memasuki tahun 2023 ini, kita mau tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Seperti janda Sarfat ini, ketika dia memberi kepada Elia, kita tahu bahwa janda ini
tidak berpikir, oh apakah nanti ketika dia memberikan rotinya kepada Elia, apakah Elia akan memberikan uang atau secara sekejap mata berkatnya itu langsung datang, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi janda Sarfat ini memberikan roti kepada Elia. Bahkan dia mengatakan kepada Elia di ayat yang ke-17 bahwa sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya. Ya, kita dapat lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi janda Sarfat ini. Yang pertama, dia sudah mengalami kekurangan, tidak memiliki bahan makanan. Lalu yang kedua, anaknya juga sakit, bahkan dikatakan sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana respon atau suasana hati dari janda Sarfat ini. Kita tidak dapat membayangkan, Bapak Ibu Saudara, ketika itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap masih dapat berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan kami percaya kepada kuasa-Mu? Ataukah kita menyalahkan Tuhan saat itu juga, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita bersyukur bahwa lewat kehidupan janda Sarfat ini, di dalam kekurangannya, di dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi janda Sarfat ini, di balik kekurangannya, dia tetap mempercayai akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, poin pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah untuk kita menerima berkat daripada Tuhan di dalam kondisi yang sulit pada pagi hari ini adalah kita tetap mempercayai kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana berkat Tuhan itu dapat mengalir di dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah perkatakan hal-hal yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini adalah perkatakan hal-hal yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Oleh sebab itu di dalam setiap kehidupan kita, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita mengalahkan segala kuasa-kuasa, segala kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan kita. Namun seringkali yang terjadi ketika kita dihadapkan di dalam kondisi yang sulit, kepada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan di dalam setiap kehidupan kita, yang keluar adalah perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang merugikan diri kita sendiri, bahkan perkataan kita seringkali membuat Tuhan sakit hati. Pada pagi hari ini kita mengerti bahwa di balik setiap perkataan kita ada kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun di dalam setiap kehidupan kita, maka akan menghasilkan kekuatan yang besar di saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Firman Tuhan inilah, bahkan perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu yang akan mengubahkan setiap kondisi kita. Lama atau tidaknya kita berada di dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan kita tergantung dari setiap
perkataan yang kita perkatakan ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seumpama kapal yang begitu besar tetapi dapat dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil, yaitu seperti roda Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa kalau kita melihat kapal begitu besar tetapi bisa dikendalikan oleh setir yang kecil di dalam kapal itu Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Lidah kita, mulut kita, ucapan kita itu juga dapat mengeluarkan hal-hal yang baik yang memberkati. Tetapi dari mulut yang sama itu juga akan keluar kata-kata kutuk yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan membuat Tuhan merasa sakit hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita ucapkan perkataan-perkataan yang senantiasa membangun, menguatkan di dalam kondisi dalam kehidupan kita, sehingga kita yakin percaya setiap kondisi yang kita alami pada pagi hari ini kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan melalui setiap ucapan kita kepada Tuhan. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini, bagaimana kita mengalami berkat dan kemurahan Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang sulit di tahun 2023 ini. Poin yang ketiga adalah prioritaskan Tuhan sebagai utama dan pertama di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan kasih dan karunia daripada Tuhan, sudah sepatutnya setiap hidup kita mau kita arahkan kepada Tuhan sebagai senter, sebagai kompas di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius yang ke-6 ayat yang ke-33 dan 34. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita mendengar bahwa di tahun 2023 ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh kita mendengar akan berita-berita itu Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan sampai respon hati kita juga kita merasa khawatir akan apa yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Yang harus kita kerjakan adalah kita senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu dengan cara kita merenungkan akan kebenaran Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita, dan kita juga membangun jam-jam doa kita kepada Tuhan, karena kita percaya relasi kita dengan Tuhan itu akan memperkuat hati dan hidup kita di masa-masa yang sulit di tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita meyakini bahwa ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit pada tahun ini, ataupun kondisi yang tidak menguntungkan di dalam kondisi kehidupan kita, tetapi ketika kita memiliki relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka kondisi yang sulit itu akan Tuhan ubahkan menjadi situasi yang memberkati di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain yang merasa takut, yang merasa khawatir akan mereka yang menghadapi tahun ini dengan penuh kepastian, karena kita membagikan akan sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara kita mempercayai kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, lalu perkatakan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita.
Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Ya Tuhan, kami ingin di tahun 2023 ini kami minta penyertaan-Mu, kekuatan daripada Tuhan senantiasa menopang di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga apa yang akan kami hadapi di tahun 2023 ini semuanya akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh kepastian. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online ini, berkati di dalam setiap kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.